Pemirsa, bagaimana nasib dari Freeport? Apakah memang benar pemerintah Indonesia nantinya bisa mengambil alih 51% melalui Inalum? Tentu saja masih menjadi perdebatan dan saya masih bersama Pak Derajat Wibowo, ekonom Indef. Ya, Mas Derajat, tadi selalu kita berdebat mengenai bahwa ini baru payung hukum, itu setuju ya. Tapi kalau lihat tindakan setelah payung hukum harus ada dalam rangka 2 tahun ini, kan 2021 udah jatuh tempo kan gitu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan 50 triliun itu saya belum bisa membayangkan dengan Inalum neracanya seperti itu, nggak mungkin dia bisa membeli gitu. Nah, berarti nanti bank asing lagi yang akan mensupport kan. Berarti kita juga akan kena lagi biaya bunga dan lain-lain gitu. Nah, jangan-jangan setelah divestasi kita nggak banyak untung yang kita peroleh gitu. Nah, ini bagaimana bicara tentang cost dan cost and benefitnya gitu? Ya memang cost benefitnya ini belum jelas. Yang pertama yang dikatakan oleh Mas Rinal tadi itu juga kurang tepat ketika dia bilang ini sudah payung hukum gitu ya, karena ini non binding. Kalau udah hukum itu artinya dia udah binding kan. Karena ini non binding, ini baru preliminary semacam MOU aja gitu ya, kesepakatan tapi belum awal, detail. Belum. Kesepakatan awal dan juga everybody can walk out gitu. Setiap party itu bisa pergi gitu. Dan bisa Rio tidak sepakat dengan itu. Dan Rio gitu. Tinto juga sudah secara gamblang menyatakan bahwa belum ada jaminan transaksi ini akan selesai karena masih ada isu-isu besar dan isu-isu besar itu akan mempengaruhi perhitungan cost benefit yang Mbak Afi sebutkan tadi. Jadi makanya saya belum pernah mau mengatakan harga 3,5 ditambah 350 ya 3,85 itu sekitar 55 T itu murah atau mahal. Karena apa? Karena barangnya belum jelas. Betul. Jadi barang yang disepakati ini belum jelas. Kita nih harus baru sepakat pada satu harga yang terdiri dari 2 barang. 40% hak partisipasinya Ritinto dan X% sahamnya FCX. Ya. Jadi baru itu saja. Tapi iketannya setelah itu apanya belum ada. Kalau HP itu kita baru lihat casingnya. Nah, biasanya gini, setahu saya kan begitu kita mau ambil alih sebagian mas saham, biasanya kita melakukan namanya due diligence, ya kan? Nah, due diligence itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya nilai value-nya tuh berapa sih gitu. Nah, itu kelihatannya kita belum tahu dengan itu. Jadi sekedar hanya mengambil alih saham saja begitu. Ya, kita mau due diligence, yang di due diligence apa? Karena barangnya belum jelas gitu. Betul. Jadi kita belum jelas, kita beli HP apalagi itu. Ini kan sesuatu yang baru kan, bukan yang sudah habis, yang sekarang 2021 kan emasnya udah nggak ada kan. Ini yang akan dilakukan adalah yang baru yang akan dikerjakan di 2021 gitu kan. Jadi saya biar gamblang, saya tunjukkan buktinya seperti ini ya. Salah satu isu besar yang kata Freeport masih mengganjal itu adalah hak Freeport mengelola ini sampai tahun 2041. Jadi hak jangka panjang Freeport sampai tahun 2041. Ini kan belum dituntaskan dan ini isu politiknya kan besar ini. Ya. Karena kan kalau udah pasti atau belum itu kan? Ya, Undang-Undang Minerba kan Freeport baru boleh mengajukan tahun 2019. Betul. Tahun depan kan sebenarnya kalau di aturan itunya kan. Setelah tahun 2019, jadi dia tahun 2020 baru boleh mengajukan. Tapi dari pernyataannya Freeport itu kita mendengar bahwa dia mengharapkan ketika nanti semuanya disepakati itu kewajiban Freeport ke pemerintah Indonesia, ke negara Indonesia itu tidak terlalu banyak berubah dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya entah itu dari sisi dividen kemudian juga bagi hasil dan sebagainya, itu setelah ditotal itu perubahannya tidak terlalu besar ya. Nah, kalau seperti ini, tentu pertanyaannya bagaimana Indonesia akan ngotot dia berhak atas 51%. 51% ini atas apa? Nah, kalau 51% ini tidak jelas atas apa, apakah atas seluruh total produksi atau atas bagian ini atau apa, karena Freeport pasti akan ngotot kan. Nah, ketika ini belum disepakati 51% nanti 51% terhadap apa, bagaimana kita bisa menghitung benefitnya? Iya, itu. Jadi itu kan menjadi susah. Jadi padahal kita bicara selalu harus ada cost and benefitnya. Kalau nggak ada benefitnya, buat apa kita harus beli? Makanya ketika kan pemerintah menyebarkan satu analisis, untungnya sekian.
ya saya belum kuliti saja. Ini Anda ngitung ini berdasarkan apa? Orang barangnya nggak jelas. Nah, kalau dalam aturan kan dulu mendapat yang namanya kontrak karya. Kemudian tiba-tiba keluar izin usaha pertambangan khusus. Nah, ini sebenarnya gimana? Apa sih sebenarnya kalau kita lihat perbedaan mendasar dengan dua kata itu sebenarnya? Kalau dari sisi kedaulatan, perbedaannya adalah kalau kontrak karya itu negara menandatangani kontrak dengan swasta asing di sini ya. Jadi levelnya sejajar. Nah, dengan izin itu artinya negara memberi izin kepada swasta untuk bekerja. Jadi posisinya swastanya jadi di bawah. Itu dari sisi prinsipnya ya. Kemudian berikutnya kalau kontrak itu ya karena dia posisinya sejajar, itu dia punya beberapa hak yang memang sangat istimewa. Dalam kontrak karya itu sangat istimewa. Betul. Tapi kalau IUP atau IUPK itu ya izin itu ada syarat lingkungannya, ada syarat ini, ada syarat itu. Yang jadi kalau yang IUPK ini udah benar ya, pemerintah melakukan ini ya, benar. Itu amanat undang-undang. Gitu. Kalau pemerintah nggak melakukan itu melanggar undang-undang. Jadi suatu hal yang undang-undang itu Undang-Undang Minerba tahun 2009. Dan saya masih di Senayan waktu itu untuk menelurkan undang-undang ini. Nah, kita lihat sekarang ini Freeport sudah melakukan lagi investasi yang cukup besar untuk yang baru kan, eksplorasi karena diharapkan 2041 tuh dia akan mendapatkan. Nah, ini sebenarnya kan bargaining position kita bisa lebih kuat dong hostnya. Nah, apakah dengan MOU yang sementara ini kita masih ada banyak kelemahan? Walaupun sebenarnya kita bisa lihat, kalau kita berhentiin dia nggak akan bisa usaha dan dia akan kehilangan banyak, gitu. Gimana? Iya, dia investasi tapi belum sampai total. Karena untuk total itu kalau nggak salah sampai 2 miliar dolar. Ya. Nah, sekarang memang jadi pertanyaan lagi tadi cost benefit tadi. Dari 2 miliar itu, kalau dari statementnya Freeport yang saya baca, ya itu memang dia mengharapkan ada kejelasan. Berapa porsi Inalum, berapa porsi FCX. Ya, kan ini harus dinegosiasikan. Betul. Lah ini kalau nggak jelas, gimana kita mau menghitung keuntungan buat Indonesia? Jangan-jangan nanti Indonesia dari 2 miliar ini harus biayain 1,9, nah rugi toh. Sama rugi ya. Atau misalkan katakanlah pas satu Freeport 1, kita 1. Belum tentu juga ini fair, karena mungkin saja bagi hasilnya. Nah, jadi dari sisi cost benefit itu barangnya masih banyak yang belum jelas. Kemudian dari sisi bargaining, Freeport sendiri dia masih bisa kembali ke kontrak karya sekarang. Iya, kayaknya saya lihat ada keinginan dia untuk kembali secara legal. Enggak, bagi dia secara legal dia masih bisa kembali ke kontrak karya karena sekarang masih zaman rejim kontrak karya. Betul. Ya. Jadi sehingga dengan seperti itu dia akan holding up di posisi dia itu, dia akan masih akan tetap melihat posisi akan dia ke sana ini sebagai alat bargain. Nah, biasanya gini, nanti di segmen berikutnya bisa dijawab. Jadi biasanya perusahaan yang sahamnya gitu dan mereka yang mengelola, kita hanya ikut saham saja, tidak mengetahui secara operasional, itu kadang-kadang gini, mereka akan melakukan investasi dan kita akhirnya terdilusi karena kita tidak bisa memberikan saham terus. Dan ini kejadian banyak sekali di Indonesia. Nah, gimana kita harus jawab setelah ini ya, Mas Derajat ya. Terus jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.